Pengertian aborsi. Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan di bawah 20 minggu atau berat fetus yang lahir 500 gram atau kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah blatosit di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, di mana masa gestasi belum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram. Hal-hal yang menyebabkan wanita melakukan aborsi. 1. Masalah plasenta. Jika perkembangan plasenta tidak baik, maka suplai darah dari ibu ke bayi terbatas. 2. Masalah kromosom. Kelainan kromosom ketika proses pembuahan disebut digit ovum. Telur yang dibuahi dalam rahim dan kantung kehamilan mulai berkembang, tapi embrio yang dihasilkan berhenti berkembang. Keguguran yang terjadi selama trimester pertama berhubungan dengan kelainan kromosom pada bayi. 3. Kelainan pada rahim. Rahim yang abnormal membentuk dan mengembangkan fibroid dalam rahim yang berisiko pada janin. 4. Ovarium polycystic syndrome. Ini terjadi ketika indung telur terlalu besar, menyebabkan ketidakseimbangan hormon di dalam rahim. 5. Leher rahim melemah. Ketika otot-otot leher rahim terlalu lemah, maka pintu rahim akan terbuka sebelum waktunya dan mengakibatkan keguguran. 6. Faktor gaya hidup. Kebiasaan merokok, minum alkohol, atau menggunakan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan keguguran. 7. Kehamilan yang tidak diinginkan. Kebanyakan dialami wanita yang tidak punya ikatan resmi pernikahan, namun sudah melakukan seks bebas sehingga nekat melakukan aborsi daripada menanggung malu. Pandangan agama mengenai aborsi. Jika menurut agama Buddha, tidak terdapat satu pandangan Buddhis mengenai aborsi. Beberapa sumber dalam tradisinya, termasuk sejumlah peraturan monastik Buddhis, berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan dimulai sejak saat pembuahan dan bahwa aborsi yang sesungguhnya melibatkan pemusnahan hidup secara sengaja harus ditolak. Yang menjadikan isu ini kompleks adalah keyakinan Buddhis bahwa kehidupan merupakan suatu rangkaian kesatuan tanpa titik awal yang dapat dipahami. Di antara kalangan Buddhis tidak terdapat sudut pandang resmi atau yang lebih diutamakan mengenai berkenaan dengan aborsi. Dalam Lama ke-14 mengatakan bahwa aborsi adalah negatif, tetapi ada pengecualian-pengecualian. Ia mengatakan, saya pikir aborsi seharusnya disetujui ataupun ditolak berdasarkan keadaan masing-masing. Menurut kekristenan, terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana pandangan kalangan Kristen awal mengenai aborsi, dan tidak ada larangan secara eksplisit dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru Alkitab Kristen. Beberapa akademisi menyimpulkan bahwa kalangan Kristen awal mengambil sikap yang bervariasi tentang isu yang sekarang disebut aborsi ini, serta bahwa pada saat perlainan dan tempat-tempat terpisah, kalangan Kristen awal mengambil sikap yang berbeda. Akademisi lainnya menyimpulkan bahwa kalangan Kristen awal memandang aborsi sebagai dosa pada setiap tahapan kehamilan. Meski terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis dosanya dan seberapa serius dosa tersebut, tetapi bobot minimal keseriusan atau beratnya sama dengan amoralitas seksual. Dikatakan bahwa beberapa orang Kristen awalnya meyakini kalau embrio belum memiliki jiwa pada saat konsepsi atau pembuahan, dan karena itu terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah aborsi pada tahap awal kehamilan merupakan pembunuhan atau secara etika setara dengan pembunuhan. Menurut Hindu, teks-teks Hindu klasik sangat mengutuk aborsi.
BBC menuliskan, saat mempertimbangkan aborsi, cara Hindu adalah memilih tindakan yang akan memberikan kerugian paling sedikit bagi semua yang terlibat, yaitu sang ibu dan sang ayah, janin, dan masyarakat. Dalam praktiknya, bagaimanapun aborsi dipraktikkan dalam kultur Hindu di India, karena larangan keagamaan atas aborsi terkadang dikesampingkan oleh preferensi kultural demi anak laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan aborsi untuk menghindari kelahiran bayi perempuan yang disebut fetisida wanita. Para akademisi Hindu dan pembela hak-hak wanita telah mendukung larangan atas aborsi selektif seks. Beberapa umat Hindu mendukung aborsi dalam kasus kehidupan sang ibu terancam bahaya atau ketika janinnya memiliki anomali perkembangan yang mengancam nyawa. Beberapa teolog Hindu dan Brahma Kumaris meyakini bahwa keberadaan pribadi manusia dimulai pada dalam periode 3 bulan kehamilan dan berkembang dalam periode 5 bulan, yang mungkin menyiratkan diizinkan aborsi hingga bulan ketiga dan menganggap aborsi setelah bulan ketiga sebagai penghancuran tubuh yang sedang menjelma yang dimiliki sang jiwa. Menurut Islam, kendati terdapat perbedaan pendapat di antara akademisi Islam mengenai kapan kehidupan dimulai dan kapan aborsi diperbolehkan. Sebagian besar setuju bahwa penghentian kehamilan tidak diizinkan setelah 120 hari. Suatu titik di mana di dalam Islam janin diperkirakan menjadi jiwa yang hidup. Sejumlah pemikir Islam berpendapat bahwa dalam kasus sebelum 4 bulan kehamilan, aborsi seharusnya hanya diizinkan dalam kasus kehidupan sang ibu terancam bahaya atau dalam kasus pemerkosaan. Beberapa mazhab hukum muslim mengizinkan aborsi dalam periode 16 minggu pertama kehamilan. Sementara, yang lain hanya mengizinkannya dalam periode 7 minggu pertama kehamilan. Semakin jauh perkembangan janin dalam kehamilan, semakin besar kesalahannya. Al-Quran tidak secara khusus membahas tentang aborsi, tetapi melingkupi isu ini dengan mengutuk pembunuhan yang disengaja. Juga menuliskan bahwa semua mazhab memperbolehkan aborsi sebagai sarana untuk menyelamatkan kehidupan sang ibu. Berikut contoh kasus aborsi. Yang pertama ada di Boyolali, Reni dan Arin. Untuk menggugurkan kandungan Reni yang sudah berusia 5 bulan itu, Arin memberikannya 1 butir pil. Pil itu diberikan pada Selasa 2 Januari 2018 dan pada Selasa malam orok itu lahir. Kemudian oleh Reni dikubur di samping sumur belakang rumahnya. Arin dibayar 4 juta untuk menggugurkannya. Yang berikut ada kasus aborsi selahir pada Rabu 19 Juli yang melibatkan seseorang bidan berinisial NL usia 23 tahun bersama kekasihnya RA usia 21 tahun. NL menggugurkan kandungannya yang berusia sekitar 6 bulan dengan meminum pil gastrol yang dipesan secara online oleh tersangka NL. Berikut ada kasus aborsi antar pelajar dan remaja. TM usia 17 tahun, pelajar putri di Jambi, dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan ternyata ayah dibantu kekasihnya. TM usia 18 tahun mengaborsi janin kandungannya yang masih berusia 5 bulan. Ayah adalah remaja putus sekolah, sementara kekasihnya TM masih duduk di bangku SMA. Pendarahan yang dialami TM mengarah pada efek konsumsi obat untuk menggugurkan kandungan. TM mengaku jika ia menggugurkan kandungannya dibantu kekasihnya AY. Ternyata setelah berhasil digugurkan, janin bayi tersebut dimasukkan ke dalam ransel dan dikubur di depan ruko di kawasan Jalan Raden Pamuk, Kasang, Jambi Timur. Mayat janin tersebut dikubur di kedalaman sekitar 30 cm.